dengan saya dalam acara yang sama, yaitu kita hari ini khusus buat kelas 5, yaitu kita akan membahas tentang ilmu pengetahuan alam yang itu berkaitan dengan gerak manusia dan hewan. Oke, nah sebelumnya apa sih yang namanya gerak itu? Nah, akan kita bahas berikut ini. Oke, gerak yaitu adalah berpindah tempat. Nah, berpindah tempat. Jadi teman-teman di rumah pernah tahu kalian melihat yang namanya kucing dikejar lari, kemudian ikan kamu mau ambil ternyata ikannya kemana itu pergi gitu kan. Kemudian lihat juga teman-temannya berlari-lari. Nah, itu namanya gerak. Gerak itu berpindah tempat. Ketika makhluk hidup terkena rangsangan, maka yang akan terjadi dia akan berpindah. Gitu ya. Hewan dan manusia ketika nanti kena rangsangan setitik atau seluruhnya, maka dia akan berpindah tempat. Oke. Nah, kok bisa ya manusia dan hewan itu berpindah? Karena ada yang namanya alat gerak. Nah, alat gerak manusia dan hewan itu sama. Itu memiliki persamaan. Nah, alat geraknya apa? Organ apa sih yang bisa menggerakkan? Kok bisa bisa jalan ke sini, bisa jalan ke sana. Itu organ apa sih? Yang pertama ada tulang dan ada otot. Nah, tulang itu disebut dengan alat gerak pasif. Alat gerak pasif. Kemudian otot itu disebut dengan alat gerak pasif. Aktif. Gerak aktif. Loh, kok bisa? Loh, kan yang bergerak tulang, Pak. Yang tulang ini bisa bergerak tulang. Jangan salah, tulang itu adalah bagian yang digerakkan. Ini namanya bagian yang digerakkan, bukan yang menggerakkan. Yang menggerakkan siapa? Otot. Kalau tulang tanpa otot itu nggak bisa ngubah, loyo. Jadi yang bisa menggerakkan tangan ke sini, kemudian tanganmu ke sini, kucing bisa berlari, itu adanya otot. Otot yang berkontraksi, kan begitu. Jadi otot disebut dengan alat gerak aktif karena apa? Ini adalah bagian yang menggerakkan. Bagian yang menggerakkan. Nah, seperti itu. Nah, nanti kalau kita lihat alat geraknya itu macam-macam. Ada yang memakai, kalau hewan ya, kita ngomong hewan ya, ada yang memakai kaki, ada yang memakai sayap, ada yang memakai perut, ada yang memakai kaki dan perut. Nah, itu kalau hewan. Kalau manusia jelas pakai apa? Kaki. Gak bisa loh, coba kamu nganggu perut, angguling sopo. Nah, kan gitu. Oke, selanjutnya kita akan ngomongin organ gerak hewan. Oh, ternyata hewan itu macam-macam, teman-teman. Ada yang namanya hewan vertebrata, ada yang namanya hewan avertebrata. Apa itu avertebrata? Apa itu vertebrata? Vertebrata ini adalah hewan yang tidak memiliki hewan yang memiliki tulang belakang. Nah, hewan yang memiliki tulang belakang itu namanya vertebrata. Nah, kemudian hewan yang tidak memiliki tulang belakang namanya avertebrata. Berarti ini yang tidak memiliki tulang belakang. Berarti kalau begitu bagaimana, Pak? Ya, dia nggak punya tulang. Kalau vertebrata bagaimana, Pak? Dia memiliki tulang. Nah, ciri-cirinya ya jelas. Satu, dia memiliki tulang belakang. Yang kedua, biasanya nih alat pencernaannya komplit. Nah, pencernaannya komplit, memiliki alat pencernaan yang lengkap. Tulis lengkap. Nah, kira-kira apa saja coba hewan yang memiliki tulang belakang? Ciri-cirinya gampang. Pokoknya kalau hewan itu ono tulangnya berarti dia vertebrata. Kalau hewan itu tidak memiliki tulang berarti avertebrata. Contoh satu, ayo siapa bisa? Ono sapi ada tulangnya toh. Kemudian ada ikan, ya ada tulangnya toh. Kemudian ada apa lagi di situ? Ada reptil itu sejenis buaya, itu juga memiliki tulang belakang. Nah, sekarang kalau avertebrata itu hewan yang tidak memiliki tulang belakang. Nah, contohnya apa kira-kira? Coba kalau kalian tahu, kira-kira apa yang tidak memiliki? Contohnya adalah siput, teman-teman.
Nah, siput itu tidak memiliki tulang belakang. Kemudian apalagi? Coba. Oh iya, kupu-kupu. Kupu-kupu ini juga tidak memiliki tulang belakang. Nah, ciri-cirinya apa cirinya? Yang jelas, yang pertama adalah tidak memiliki tulang belakang. Yang kedua apa? Biasanya ini berjalan lambat. Berjalan lambat. Oke, kita berikan contoh lagi biar lebih jelas. Vertebrata apa kira-kira? Ayo, siapa bisa? Gurita. Oke, ada gurita. Betul, gurita itu kan tidak memiliki tulang belakang ya. Kalau kita makan gurita itu tinggal dipotong-potong, tidak ada tulang belakangnya. Apalagi? Semut. Oke, semut. Oh iya, semut itu juga tidak memiliki tulang belakang. Jadi begitu teman-teman. Nah, kemudian hewan ketika kita kelompokkan berdasarkan alat gerak, itu ada bermacam-macam. Ada loh yang bergerak menggunakan kaki. Ada loh yang bergerak menggunakan sayap. Ada loh yang bergerak menggunakan perut. Ada loh yang menggunakan perut dan kaki. Nah, siapa bisa? Siapa? Contohnya hewan yang bergerak menggunakan kaki. Gampang banget. Apa? Gajah. Gajah. Pintar sekali. Besar. Oke. Kalau yang memiliki sayap? Burung. Oh, benar. Ada burung, teman-teman. Lainnya apa, teman-teman? Ada kupu itu juga memakai sayap. Kalau kupu-kupunya jalan kasihan gitu ya. Kalau yang memakai perut siapa? Ular. Ya betul, ular. Ada lainnya? Apa coba? Gak ada ya. Kita ini yang ular tuh ya yang memiliki perut. Kemudian kalau perut dan kaki contohnya? Buaya. Buaya, pintar anak-anak. Oke, buaya. Kemudian ada yang namanya kadal. Ini juga menggunakan perut dan kaki, kan begitu. Nah, kemudian bagaimana cara bergeraknya? Macam-macam cara bergeraknya. Apa saja? Yang pertama, yuk. Yang pertama ada biasanya berjalan dan bergerak, berjalan. Bisa. Yang kedua, lari juga bisa. Apalagi? Terbang itu juga bisa. Apalagi ada yang melompat. Betul, melompat. Berarti itu cara bergerak hewan. Macam-macam ya teman-teman. Ternyata seperti ini toh hewan itu. Ada sapi, ikan. Itu ternyata golongan memiliki tulang belakang. Kemudian vertebrata berarti golongan tidak memiliki tulang belakang. Berarti demok kenyuk-kenyuk. Kalau dikelupas, dipasak, tidak ada tulangnya, tinggal lep ya. Kalau mau ya, kamu masak gurita itu, kamu makan tinggal lep juga. Kemudian, berdasarkan alat geraknya ada yang pakai sayap, ada yang pakai kaki, ada yang pakai perut, ada yang perut dan kaki dan macam-macam. Oke, kita kembali ke sini yuk. Kita kembali ke sini. Tak ulangi lagi. Alat gerak manusia sama hewan itu sama, yaitu yang dia memiliki apa? Dia memakai tulang dan memakai otot. Berarti tulang itu ada alat gerak pasif, otot itu ada alat aktif. Jadi seperti itu. Jadi tidak bisa kan begini teman-teman. Saya memiliki sebuah gambar. Nah, ini gambar tangan contohnya. Ini gambar tangan ini ya. Kemudian ini begini misalkan kan. Nah, kemudian di dalamnya ada tulangnya. Ini misalkan ada tulangnya. Ini ada tulangnya. Nah, begini. Maka tulangnya ini namanya alat gerak pasif. Nah, ini alat gerak pasif. Kemudian yang ini otot-otot ini. Nah, ini namanya alat gerak aktif. Nah, seperti itu teman-teman. Paham ya? Jadi nanti tinggal dibaca lagi di modulnya, semuanya ada teman-teman. Tinggal diulangi lagi dan itu lebih komplit. Karena ini cuma saya rangkum dari situ aja. Oke, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Tetap jaga kesehatan, tetap bawa kemana-mana pakai masker, makan yang banyak. Pokoknya tetap belajar, jangan menyerah walaupun pandemi kita tetap belajar. Oke, terima kasih. Selamat sore. Bye bye.